sekarang kita lanjutkan tentang perencanaan elemen batang, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah coba share ya mengenai mulai dari peraturan pembangunan untuk perencanaan kayu, kemudian kelas kayunya, jenis kayunya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan untuk melakukan perhitungan dalam perencanaan elemen batang. Nah, yang pertama ini adalah perencanaan batang tarik. Jadi nanti ada batang tarik, ada yang namanya batang tekan, ada yang lentur nanti ya. Nah, yang pertama untuk perencanaan batang tarik ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama ketika ada penggunaan alat sambung. Jadi kadang di lapangan itu ada keterbatasan ya, keterbatasan kondisi kayu misalnya, panjang kayu yang kita butuhkan misalnya panjangnya 6 meter, rata-rata kayu itu kan panjangnya hanya 4 meter nih, sehingga kita memerlukan alat sambung. Nah, alat sambung itu ada bermacam-macam, ada yang hanya sebatas perekat saja, ini semacam ada lem ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan paku, ada yang menggunakan baut atau gigi, kemudian kokot dan cincin belah, kemudian ada yang menggunakan pasak kayu. Nah, dalam peraturan perencanaan kayu itu dalam SNI ada beberapa koefisien yang perlu kita perhatikan. Nah, di mana nanti dalam perhitungan angka koefisien ini akan kita gunakan sebagai angka koefisien pengali sesuai dengan kondisi yang akan kita rencanakan. Nah, untuk rumus dalam perencanaan batang tarik, rumusnya seperti ini, dibacakan dengan TO ya, lambang tegangannya seperti ini. Jadi kasih ada simbol TR di sini, ini artinya batang tarik, tegangan batang tarik. Kemudian ini adalah yang diizinkan sama dengan P dibagi dengan FNT. Nah, ini harus lebih kecil daripada tegangan tarik rata-rata yang diizinkan. Nah, kemudian P ini adalah gaya batang tarik yang bekerja, artinya seberapa besar beban yang akan ada pada seberapa besar beban yang akan terjadi pada penampang kayu akan kita rencanakan. Nah, satuannya bisa saja kilogram, bisa saja kilonewton, atau mungkin bahkan sampai dengan ton nanti. Nah, kemudian FNT ini adalah luas penampang bersih atau neto, yaitu luas penampang yang telah dikurangi dengan luas perlemahan sambungan. Nah, jadi memang ini adalah penampang bersih dari penampang kayu digunakan. Nah, kalau di pasaran itu kan ada yang 612, ada yang 510, nah ada lain sebagainya. Nah, kemudian tegangan TR garis 2 ini adalah tegangan tarik yang terjadi sejajar serat. Nah, ini sejajar dengan serat ya. Nah, kemudian yang ada garis di atasnya ini tegangan izin tarik. Jadi ini tegangan izinnya. Kemudian ini tegangan tarik yang akan terjadi. Nah, jadi hasil perhitungan kita itu setelah adanya gaya ini harus lebih kecil daripada tegangan izin yang diizinkan. Jadi emang ini semacam logika, misalnya kemampuan kayu kita misalnya 10 ton, tegangan izin pada kelas kayu tertentu. Nah, kemudian setelah kita lakukan perhitungan, kita masukkan besaran beban yang terjadi sebesar P ini, nah maka gaya yang terjadi itu harus lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan. Nah, kemudian berikutnya nanti ada tegangan tekan atau desak. Nah, secara umum rumusnya tidak jauh beda ya. Nah, di mana untuk yang tegangan desak ini ada nilai omeganya. Yang pertama adalah simbolnya. Kalau yang tadi yang tarik simbolnya di sini TR searah serat. Kemudian P ini adalah gaya desak. Ini juga sama beban atau gaya yang terjadi. Kemudian W di sini adalah faktor tekuk. Nah, karena desak itu dia menekan ya. Jadi akan ada pengaruh seberapa besar nilai faktor tekuk yang akan terjadi pada kayu yang kita rencanakan. Nah, kemudian FPR ini luas penampang bruto. Nah, kalau yang di batang tarik tadi yang digunakan adalah FNT, luas penampang bersih atau neto. Nah, kemudian kalau untuk yang tegangan tekan atau desak ini, kita menggunakan luas penampang bruto, yaitu luas penampang tanpa dikurangi dengan luas perlemahan sambungan, dengan asumsi bahwa lubang sambungan terisi oleh serat sambungan. Nah, karena posisi kayu sambungan itu kan berbeda ya. Kalau tarik kita seperti ini, kalau menekan dia dari searah dengan arah serat. Nah, sehingga perlu diperhatikan pengaruh dari penggunaan alat sambung. Jadi kalau yang tegangan tarik tadi kita menggunakan luas penampang neto atau bersih.
Kemudian kalau untuk yang tegangan tekan atau desak, kita menggunakan ruas menambang rooftop. Nah, kemudian TOW TS ini adalah tegangan desak yang terjadi. Jadi ini akan kehitung nanti seberapa besar tegangan yang akan terjadi akibat adanya beban sebesar P. Nah, kemudian ini juga sama ketika ada tanda garis di atas, ini adalah tegangan izin dari tegangan desak yang diizinkan pada penampang kayu yang akan kita rencanakan. Kemudian W atau omega ini adalah faktor tekuk, misalnya diambil berdasarkan dari nilai kelangsingan, itu nanti ada koefisiennya. Nah, berikutnya adalah tegangan lentur. Ini adalah rumusnya. Jadi pertama itu adalah tegangan tarik, tegangan tekan, kemudian berikutnya adalah tegangan lentur, di mana rumusnya adalah M dibagikan dengan W, di mana M ini adalah momen yang bekerja pada batang, kemudian W ini adalah momen tahanan batang. Nanti lebih jelas ketika kita sudah bahas dalam contoh soal. Nah, kemudian ini adalah tegangan izin kayu berdasarkan dari kelas kuat. Nah, jadi memang di pasaran itu ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, di mana dalam peraturan SNI itu ada nilai besarannya masing-masing, batasannya masing-masing. Nah, misalnya untuk yang tekuk misalnya, kelas 1-nya 130 kg, kemudian kelas 4-nya adalah 45 kg. Jadi semakin besar angka kelas kuatnya, maka tegangan izinnya semakin kecil, artinya mutu kayu juga semakin jelek di sana. Nah, kemudian ini juga berlaku pada tegangan-tegangan izin lainnya, apakah itu tekuk, apakah itu lentur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam tegangan izin ini harus dikalikan dengan faktor dari faktor dari mutu kayu itu dikasih simbol alfa, kemudian ada faktor pembebanan dikasih dengan simbol beta, kemudian ada faktor keadaan konstruksi, itu ada nilai lambdanya. Jadi faktor mutu kayu itu berdasarkan dari kelas mutu kayu. Nah, sama untuk faktor mutu kayu, misalnya untuk kayu mutu A, nilai alfanya adalah 1, kemudian untuk mutu kayu B, nilai alfanya adalah 0,75. Jadi angka-angka ini akan kita jadikan sebagai pengali nanti sebelum menghitung berapa tegangan yang terjadi pada penampang kayu yang kita rencanakan. Nah, kemudian jika berdasarkan dari faktor keadaan konstruksi, nah ini diambil dari SNI dalam perencanaan struktur kayu ya. Nah, jika dalam faktor keadaan konstruksi, nilai konstruksi terlindung, nilai lambdanya adalah 1. Kemudian untuk konstruksi tidak terlindung tetapi dapat mengering cepat, maka nilai lambdanya 0,83. Kemudian konstruksi selalu terendam dalam air, maka lambda 0,67. Yang terakhir adalah konstruksi tidak terlindung, maka nilai lambda 0,67. Nah, jadi ini berdasarkan kondisi konstruksi kita itu seperti apa, peruntukan konstruksi kayu ini, kita ini untuk apa? Apakah dia berada pada konstruksi yang terlindung, misalnya di bawah atap misalnya, atau mungkin langsung berhadapan dengan paparan sinar matahari, atau mungkin dia berada dalam air. Jadi perlu perhitungan-perhitungan tertentu dalam perencanaan batang kayu ini. Nah, berikutnya adalah faktor pembebanan. Nah, jika hanya berdasarkan dari akibat dari beban tetap, maka nilai betanya hanya 1. Jika pembebanan akibat beban tetap dan beban angin, misalnya kita merencanakan konstruksi kuda-kuda misalnya, maka nilai betanya adalah 1,25. Kemudian pembebanan akibat beban tetap dan tidak tetap, maka nilai betanya adalah 1,25. Jadi ada 3 faktor yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, faktor mutu kayu itu lambda, alfa, kemudian faktor pembebanan itu beta, kemudian faktor konstruksi itu nilainya dikasih simbol lambda. Jadi masing-masing memiliki nilai koefisien tersendiri. Nah, sekarang kita coba perhatikan satu buah contoh soal batang tarik ya. Nah, sebuah batang tarik ini mempunyai lebar dari kayunya itu 8 cm dan mendukung gaya sebesar 6 ton. Jadi lebarnya itu sudah diketahui sebesar 8 cm. Kemudian gaya yang akan kita berikan itu adalah sebesar 6 ton. Nah, kita diminta untuk menghitung kira-kira dengan beban seperti ini, kemudian lebar yang kayu ini 8 cm, kita kira kayu dengan ketinggian berapa nih yang pas untuk menahan batang tarik ini. Sementara beban yang akan terjadi adalah sebesar 6 ton. Nah, kemudian kondisi kayunya adalah sambungannya menggunakan pasak kayu, kemudian kayu yang dipakai adalah kayu keruing, kemudian keadaan struktur terlindung dan beban permanen.
Dan kita diminta untuk menghitung tinggi dari batang yang dibutuhkan dengan beban sebesar 6 ton tadi. Nah, langkah pertama adalah sesuai dengan yang di awal tadi ya, kita harus tentukan dulu nih nilai alfanya berapa, betanya berapa, nilai lambdanya berapa. Nah, jadi dalam kayu keruing itu, dalam SNI itu termasuk dalam kelas kuat 2 dengan nilai BJ-nya adalah 0,79. Jadi kita harus definisikan dulu kayu keruing itu nilainya seperti apa, BJ-nya berapa, kemudian masuk dalam kayu kelas berapa. Itu nanti bisa dilihat dalam SNI perencanaan kayu. Nah, kemudian konstruksinya dalam kondisi terlindung, maka nilai betanya adalah 1 seperti kita bahas di awal tadi. Nah, ini dalam konstruksi terlindung, maka nilai lambdanya itu adalah 1. Kemudian beban permanen, lambdanya ada 1 seperti yang dibahas di sini tadi ya. Nah, berikutnya adalah sambungan dengan menggunakan fasa kayu. Ini berdasarkan dari tabel di awal tadi, maka ada koefisiennya sebesar 1,3 nilai FP-nya yang akan kita gunakan nanti dalam perencanaan ini. Nah, kemudian tegangan izin berdasarkan dari berat jenisnya, G-nya adalah 0,79. Nah, yang pertama adalah kita masukkan rumus yang sudah dibahas di awal tadi tentang batang tarik, masukkan angka-angka yang sudah ada nilainya. Yang pertama adalah 150G dikalikan dengan beta dikalikan dengan lambdanya, sehingga kita dapatkan masukkan angkanya, di mana tadi G itu berat jenisnya ini adalah 0,79, beta ini adalah 1, lambda ini adalah 1. Jadi memang di sini ada beberapa koefisien yang tidak disajikan, nah, seperti misalnya nilai G-nya ini, kemudian nilai FP-nya ini, itu lebih jelas silakan di-download nanti SNI tentang perencanaan kayu. Jadi memang ini begitu ada soal langsung diambil berdasarkan dari SNI. Jadi asumsi-asumsi ini sudah diambil dari SNI yang sudah berlaku di tempat kita. Nah, kemudian tegangan izin dari kondisi kayu tadi, kayu keruing tadi adalah 118,5 kg per cm persegi. Jadi ini adalah kemampuan dari kayu kita dalam menahan beban nantinya. Nah, kemudian bagaimana nilai FNT-nya tadi? Nah, kalau kita lihat di sini untuk batang tarik ada nilai FNT luas penampang bersih. Jadi nanti dalam perencanaan ini ada semacam ini ya, soalnya dibalik-balik ada yang penampangnya lengkap, misalnya lebarnya ada, tingginya berapa, kemudian ditanyakan berapa kemampuan kayu kita dalam menahan gaya. Kalau di sini tidak, lebarnya ada, bebannya ada, tapi tingginya tidak ada. Jadi rumus itu seperti kita putar-putar, kita balik-balikan dia. Nah, kemudian kita kan diminta nih berapa nih kira-kira penampang tinggi kayu yang dibutuhkan dengan beban sebesar 6 ton tadi. Nah, dari data yang ada di sini tadi kita sudah dapatkan tegangan izin untuk tarik kayu keruing ini dengan kondisi yang seperti ini tadi adalah sebesar 118,5 kg. Jadi memang dalam segi penampang ini masih memenuhi syaratnya untuk per sentimeter perseginya. Nah, kemudian luas penampang neto yang kita butuhkan, karena kita harus mencari tinggi dari penampang kayu yang akan kita rencanakan. Siapa tuh yang belum? Coba di mute dulu speakernya semua. Nah, sehingga kita dapatkan, kita masukin data di sini, kita balikkan rumus yang ada tadi. Kalau data yang rumus untuk menghitung batang tarik itu kan seperti ini. Tegangan tarik itu sama dengan P dibagikan dengan FNT. Nah, sekarang ini kita balikkan. Kita membutuhkan berapa sih luas penampang neto yang akan kita butuhkan. Artinya P ini nanti akan dibagi dengan tegangan izin yang ada. Nah, seperti ini, kita balik lagi ke sini. Jadi kan dibalikkan ya. Untuk nilai FBM seperti rumus yang ada di awal tadi, rumusnya adalah ini dulu, sorry. FNT, luas penampang netonya adalah rumus yang tadi kita balikkan. P dibagikan dengan tegangan izin yang ada. P-nya tadi adalah 6 ton, kita convertkan dia ke 1 kg karena tegangan izinnya tadi sudah dalam satuan kilogram ya. Dibagi dengan tegangan ini 118,5. Sehingga luas penampang neto yang kita butuhkan itu adalah 50,68 cm persegi. Artinya ini adalah luas penampang yang kita butuhkan untuk beban sebesar 6 ton. Sementara tadi kita sudah punya lebar selebar
8 cm. Nah, sekarang kita diminta kira-kira dengan kayu dengan lebar 8 cm ini kita membutuhkan kayu dengan ketinggian berapa dengan gaya sebesar 6 ton tadi. Nah, ini adalah luas penampang netonya. Artinya kita sudah punya semacam angka kunci. Jadi 8 dikali berapa untuk menemukan angka 50,68 ini. Nah, ini kita turunkan lagi rumusnya. Berdasarkan dari tabel tadi ada coefisien yang perlu kita masukkan untuk nilai FBR misalnya. Nah, ini FP itu sama dengan, ini ada pengaruh dari penggunaan pasak kayu ya. FP itu sama dengan FBR dibagikan dengan FNT. Nah, sementara FNT tadi kita sudah dapatkan, yang akan kita cari itu dari nilai FBR-nya, luas penampang bruto. Harus ini kita balikkan lagi rumusnya. Jadi ada semacam rumus segitiga ya. Ini adalah semacam pelajaran masa SMA dulu. Jadi rumus segitiga itu, misalnya kalau A sama dengan B, A sama dengan B per A, sehingga B itu sama dengan A dikalikan dengan C, misalnya seperti itu. Itu tinggal dibalikkan rumus segitiganya. Nah, kira-kira seperti misalnya kalau kita pengen mencari nilai P, maka tegangan izin dikalikan dengan FNT. Kalau kita mencari FNT, maka rumusnya adalah P dibagikan dengan tegangan izin. Begitu juga kalau kita mencari tegangan izin, rumusnya adalah P dibagikan dengan FNT. Jadi ini rumus segitiga ya. Nah, kemudian data tadi kita sudah dapatkan nilai FNT-nya, luas penampang itu adalah 50,68. Jadi kita harus mencari 8 dikali berapa supaya ketemu luas penampang sebesar 50,68 cm persegi ini. Nah, melalui rumus ini tadi, ada di tabel tadi, kita balikkan rumusnya. FBR luas penampang brutonya itu adalah FNT dikalikan dengan FP. FP ini adalah koefisien kayu penggunaan alat sambung. Tadi kan kita menggunakan alat sambung pasak, di mana nilai koefisiennya tadi adalah 1,3. Nah, jadi rumusnya kita balikkan. Karena kita ingin cari FBR-nya, maka rumusnya adalah FNT dikalikan dengan FP. Itu rumus segitiga ya namanya. Nah, ini kita balikkan sehingga kita dapatkan nilai luas penampang brutonya adalah 65,82. Nah, jadi ini luas penampang netonya, ini luas penampang brutonya. Nah, sekarang berdasarkan dari luas penampang bruto ini, kita dapat menentukan berapa sih tinggi kayunya. Tadi kan kita sudah dapat ini, nilai lebarnya adalah 8. Luas penampang brutonya adalah 65,82. Jadi tinggal dibagikan saja luas penampang bruto ini dibagi dengan lebarnya sebesar 8 cm. Kita dapatkan 8,22. Nah, ini kan angkanya genap, kemudian kita cari kayu ukuran segini kita nggak ada di pasarannya. Ini boleh kita genapkan, tapi penggenapannya lebih besar, jangan lebih kecil. Artinya kalau lebih kecil, gaya ini tidak bisa ditahan dari kondisi kayunya. Tetapi kalau kita lebih membesarkan, berarti kemampuan kayu kita dalam menahan gaya juga semakin meningkat. Sehingga dengan kondisi beban sebesar 6 ton ini, maka penampang kayunya adalah 8 dikali dengan 10 cm. Jadi kalau kita cari yang ukuran 9 kan di pasaran itu nggak ada. Jadi hasil pembaginya sebenarnya adalah 65,82 dibagi dengan 8, nilainya adalah 8,22 cm. Artinya kayu ini yang bisa menahan gaya 6 ton adalah 8 kali 8,22. Jadi supaya lebih mudah untuk mencari di pasaran itu, maka ini digenapkan saja menjadi kayu 810 misalnya, atau 812, jangan dilakukan pas-pasan seperti ini. Nah, sehingga dari kondisi soal seperti ini tadi, maka kayu yang kita butuhkan itu untuk menahan gaya sebesar 6 ton adalah 8 kali 10 cm. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, kemudian perancangan dan analisis penampang. Jadi soalnya ini ada yang dibalik-balik ya. Kalau yang tadi bebannya ada, lebarannya ada, kita diminta untuk menghitung tingginya. Nah, kemudian untuk yang ini, sebuah batang, ini batang tarik sebesar 2 ton. Jadi ada gaya sebesar 2 ton. Kemudian alat sambung pada batang menggunakan pasak kayu sama dengan yang tadi. Kemudian konstruksi yang terlindung, beban yang tetap plus beban angin. Kemudian kayu yang digunakan adalah kayu mutua. Kemudian kita diminta rencanakanlah ukuran batang jika digunakan kayu kelas 2. Nah, ini sama sekali tidak ada penampang yang diberikan asumsi kepada kita, yang ada hanya beban, kemudian kondisi penggunaan kayu itu. Nah, langkahnya juga sama dengan yang tadi, kita harus definisikan dulu kayunya, kemudian kondisinya seperti apa, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kayu kelas 2, di mana
tegangan izin tariknya ada 85 kg per sentimeter persegi. Nah, kalau tadi kan kita hitung ulang lagi nih, karena ada pengaruh-pengaruh tertentu. Nah, kemudian ada kayu mutu A, nilai alfa yang tadi adalah 1, posisinya terlindung, nilai betanya adalah 1. Nah, kemudian bebanan akibat beban tetap dan beban angin nilai betanya adalah 1,2. Ini diambil dari data yang disajikan pada slide sebelumnya tadi. Nah, sehingga untuk menghitung tegangan tarik yang terjadi itu, rumusnya adalah tegangan tarik izin dikalikan dengan alfa dikalikan dengan beta. Sehingga kita masukkan angka yang sudah ada tadi, 85 dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 1,25, kita dapatkan tegangan tariknya itu adalah 106,25. 106,25 ya untuk nilai ini. Nah, kemudian ada kita diminta menghitung tegangan tarik yang terjadi akibat adanya penggunaan alat sambung berupa pasak tadi, sehingga angka ini perlu kita masukkan sebagai perhitungan nanti ya. Nah, kemudian ini kan tegangan tarik yang terjadi, kemudian tegangan tarik yang terjadi akibat adanya beban sebesar 2 ton tadi. Jadi ada 2 kali perhitungan. Pertama, tegangan tarik berdasarkan kondisi kayu. Kemudian berikutnya baru kita menghitung tegangan tarik ketika sudah adanya gaya atau beban pada kayu yang akan kita rencanakan tersebut. Di mana nilai P-nya tadi adalah 2 ton, FNT-nya itu adalah berdasarkan dari ini 106,25 dikalikan dengan 1,2. Ini diambil dari koefisien tabel di awal tadi. Kemudian baru dibagikan 2000 dibagikan dengan 1,2. Oh, saya rasa salah. Harusnya dia menggunakan 1,3 karena dia menggunakan pasak kayu. Nah, seharusnya dia menggunakan 1,3 ya. Sorry, ini ada kesalahan penggunaan koefisiennya. Nah, jadi ini nanti dikalikan dengan 1,3 ya. Ini pengaruh penggunaan apa? Saya ganti sekarang. Nah, ini jadi 2000 dibagikan dengan koefisien penggunaan pasak dikalikan dengan tegangan tarik dalam kondisi kayu tadi. Jika kita dapatkan tegangan tarik itu adalah 15,68 cm persegi. Sorry, ini bukan tegangan tarik tapi luas penampang brutonya. Luas penampang bruto dari kayu yang kita rencanakan tadi. Gayanya adalah sebesar 2 ton, kita konvertkan dia menjadi 2000 kg, kemudian dibagi dengan 1,3 dikalikan dengan tegangan rencana yang terjadi, tegangan tarik yang ada di sini tadi. Jadi rumus ini kita balikkan, kita kan pengen cari nih luas penampang netonya FNT, maka rumusnya adalah P dibagikan dengan tegangan tariknya. P-nya tadi adalah 2 ton, tegangan tariknya dikalikan dengan koefisien penggunaan pasak kayu tadi. Jadi 2000 itu adalah P, 1,3 ini adalah faktor reduksi penggunaan alat sambung pasak dikalikan dengan tegangan tarik yang sudah kita hitung berdasarkan dari kondisi kayu yang sudah didefinisikan di awal tadi. Sehingga luas penampang netonya adalah 15,68 cm persegi. Nah, ini kan bisa kita menebak kalau kita menggunakan lebar 3, kita harus hitung kira-kira nanti 3 kali berapa nih supaya ketemu luas penampang ini. Nah, misalnya kita asumsikan dia 3 nih, lebarnya 3, maka tingginya adalah 15,68 dibagikan dengan 3, maka tinggi 5,23 atau kita tetapkan dia menjadi 6 cm. Sehingga kayu yang bisa kita gunakan itu adalah kayu dengan ukuran 3 kali 6 cm untuk menahan daya sebesar 2 ton dengan kondisi kayunya seperti ini tadi. Jadi ada berbagai macam contoh soal. Kalau yang pertama tadi gayanya ada, kemudian lebarnya ada, tingginya nggak ada. Kalau yang di sini cuma gayanya aja yang ada, kita diminta untuk menghitung luas penampang neto dari batang tarik ini. Langkah-langkahnya seperti ini kan. Nah, jadi kalau ini tidak bukan menjadi sebuah keharusan yang menggunakan 3. Seandainya kita menggunakan di sini 4, maka untuk menghitung tingginya dibagi saja 15,68 dibagikan dengan 4. Nah, kalau guna koma seperti ini digunakan saja ke nilai yang lebih tinggi, itu adalah
penambang yang bisa menahan gaya sebesar 2 ton tadi. Nah, saya rasa itu dulu untuk perencanaan matang tarik dulu ya. Untuk soal yang sudah kita bahas tadi ada 2 contoh soal. Kalau rasanya ada yang ingin ditanyakan boleh, karena di sini ada satu soal, ini adalah soal kuis, nanti saya kasihkan link untuk mengumpulkan kuisnya. Ada yang ingin ditanyakan dari rumus ini sudah saya share ke Classroom ya. Yang ini. Cukup kira-kira dari penjelasan tadi? Kok Pak? Nanti ini kan saya rekam, bentar lagi nanti saya share di Classroom juga linknya, jadi bisa diulang lagi nanti ya hasil rekamannya. Jadi ini adalah kuis yang harus dikerjakan, nanti saya kasih batasan waktunya mungkin besok sampai besok pagi ya, sampai jam 8 pagi. Saya kasihkan linknya, nanti juga jangan lupa untuk mengisi absensi online-nya ya pada malam pertemuan ini. Oke. Nah, cukup ya sampai di situ dulu. Ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.